Itu dengan cara Kasih tahu ya, saya ikut. jangan. Hanya saya aja yang mengalami ini. Oh gitu, saya nggak boleh ikut. Pengen juga lah. Cara singkat untuk mendapatkan uang kaya raya. Tuhan tidak adil. Akhirnya saya Siapa itu yang masuk? Siapa itu? kesembahan. Itu sembahan kamu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad. Selamat malam sahabat Gus Idris Official dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, diampunkan semua dosa-dosa kita, dan dimudahkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia wa hajati dunya bil maisarah maupun hajat akhirah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai permintaan terbanyak penggemar, follower, subscriber daripada channel Gus Idris Official, yaitu banyak yang request, Gus tolong diungkap kematian atau akhir hayat seseorang yang murtad. Tolong diungkap banyak ya. Dan setelah kita survei bersama beliau Ustadz Farhan yang ahli di bidang Qorin, sudah menemukan beberapa kasus yang mana kasus itu meninggalnya dalam keadaan murtad. Ada yang murni dia itu kafir, ya non muslim itu ya. Ada yang murni seperti itu dari kecil, dari lahir sampai meninggal. Dan juga ada yang awalnya muslim, awalnya Islam, alim, kemudian dia di akhir hayatnya mati dalam keadaan murtad, tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan kita kuak seperti apa penderitaan daripada sosok yang matinya dalam keadaan murtad, matinya menyekutukan Allah, matinya menantang Allah, matinya menjadi musuh Allah. Ini yang akan kita ungkap malam hari ini. Kisah, cerita daripada akhir hayat seorang mati dalam keadaan murtad. Bagaimana kisahnya? Penderitaan apa yang dialaminya semasa hidupnya? Siksaan apa? Azab apa? Hukum karma apa? Langsung saja kita akan kuak, kita akan masukkan sosok Qorin. Dan alhamdulillah malam hari ini kita fit. Malam hari ini kita lengkap. Mediator sudah lengkap semua. Nggak tahu nanti seperti apa kisahnya. Apakah ada rentetan-rentetannya? Kalau jelas tadi saya sebelum mulai ini kita sempat ritual sama sang Qorin itu. Katanya sang Qorin itu bekerja sama oleh iblis. Ya, bekerjasama dengan iblis. Jadi dia diuji sama Allah, tidak mampu. Ya, diuji yang sangat menyakitkan, kehilangan semuanya. Bangkrut usahanya, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Akhirnya dia nggak mampu. Awalnya alim orang ini. Awalnya alim. Setelah ditinggal istrinya tercinta, ditinggal anaknya tercinta, usahanya bangkrut, nggak punya siapa-siapa. Bukan malah mendekat kepada Allah, tapi malah menjauh daripada Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah, sungguh malang nasib orang tersebut. Kalau Allah itu kangen sama kita, gampang. Kalau Allah itu rindu sama kita, gampang. Maka Allah turunkan ujian, Allah turunkan musibah. Biasanya kalau hambanya dikasih ujian, dikasih musibah, pasti ingat kepada Allah. Ya Allah, duhai Allah, tolonglah aku. Pasti begitu kan. Itu tandanya Allah itu kangen sama kalian. Allah itu kangen sama kita. Maka kita dikasih ujian. Itu tandanya Allah itu kangen. Tapi kalau Allah, di saat Allah sudah muak, Allah sudah murka, istidraj, Allah sudah cuek, Allah sudah nggak perhatian, maka dikasihlah kebahagiaan. Rata-rata manusia kalau sudah dikasih kebahagiaan, kesenangan, lupa dengan Allah, lupa dengan Rabbul Alamin. Jadi yang bagus bagaimana? Manusia yang dikasih kebahagiaan tapi tetap ingat sama Allah, inilah adalah manusia yang luar biasa. Dan yang paling rugi, paling mal'un, paling terlaknat adalah manusia yang dikasih
ujian, kasih musibah, malah dia menjauh sama Allah. Istidraj seperti ini. Istidraj itu artinya adalah kalau sudah Allah muak, Allah sudah nggak ngereken, Allah sudah cuek, itu namanya istidraj. Jadi malam hari ini kita langsung akan kuak saja sosok Qarin yang dulunya alim, tapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan murtad. A'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Selamat malam. Pak, Tolong ringankan dulu rasa sakit. apa yang diringankan? Saya bukan Tuhan. Enggak kuat berdiri, enggak kuat bangun. Coba saya bantu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha mursa. Allahumma shifaan shifaan ajilan. Allahumma ansalka syafa'an fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallam. Coba diri. Coba. Bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa berdiri? Apa boyo entah? Enggak kuat. Bismillah. Coba. Boleh tahu Anda siapa? Anda siapa, Pak? Bukankah Anda dulu seorang yang alim? Ya, memang saya dulu seorang yang ahli ibadah. Nggak pernah tinggalkan sholat malam, nggak pernah tinggalkan sedekah, rajin baca Al-Quran, betul? Betul. Akan tetapi kenapa Anda matinya dalam keadaan yang sangat hina dan dihinakan? Mati dalam keadaan memusuhi Allah dan dimusuhi oleh Allah. Ya, dulu saya seorang yang ahli berzikir. Hidup saya dulu tentram sama keluarga. Semenjak keadaan kehidupan saya berubah. Yang tadinya usaha saya lancar, tiba-tiba bangkrut. Terus? Yang tadinya badan sehat, tiba-tiba sakit. Anakku, istriku, Yang sangat Anda cintai? yang saya sangat cintai, yang saya sangat bangga-banggakan untuk masa depannya. Anak saya yang saya cintai. Anak saya. 2 anak saya. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Iya, kenapa? Akhirnya terjangkit penyakit hingga meninggal. Terus Anda sangat terpukul dengan ditinggalnya keluarga yang sangat Anda cintai, harapan masa depan yang sangat Anda cintai. Betul. Setelah terpukul itu apakah Anda makin alim, Anda makin rajin ibadahnya mendekat sama Allah, ataukah sebaliknya? Saya terus berdoa. Siang malam Anda masih berdoa, masih kuat ya, Iya. masih tawakal setelah ditinggal keluarganya terus? Awal-awalnya saya masih berikhtiar dengan cara berdoa. Tetapi kenapa Allah tidak adil? Udah usaha Allahu Akbar. bangkrut, ditinggal anak, ditinggal mati sama anak.
Lagi-lagi harapan saya istri. Anak yang masih lucu-lucu ya. Harapan yang meneruskan perusahaan Anda. Akhirnya istri selingkuh. Karena saya bangkrut usaha saya. Oh, sebelum meninggal istri sempat selingkuh. Karena udah nggak tahan, nggak kuat dengan penderitaan. Awal-awalnya usaha lancar. Kebutuhan terpenuhi. Anak-anak sehat semua. Anak-anak meninggal, saya usaha bangkrut. Akhirnya istri saya menjadi selingkuh karena nggak kuat dengan penderitaan. Itu belum meninggal ya. Belum meninggal waktu itu. Dan akhirnya karena doa saya nggak pernah dikabulkan sama Yang Kuasa, saya pilih jalan pintas. Tadi sempat dengar Anda cerita sebelum dimasukkan. Anak Anda, istri Anda sakit karena kanker otak. Terus anak Anda itu meninggalnya karena apa? Tabrakan atau sakit juga? Anak saya kecelakaan. Dua-duanya langsung ya. Dua-duanya Meninggal di tempat ya. Subhanallah. Istrinya meninggal karena sakit, tumor. Anaknya dua-duanya meninggal juga beruntun. Ya, selang beberapa hari. Yang sangat memukul. Yang sangat memukul kehidupan saya. Sebelum meninggal, istri saya pernah selingkuh. Tapi Anda masih kuat ya, masih tawakal sama Allah. Waktu itu saya masih diberikan kekuatan untuk bertawakal. Lama-kelamaan saya merasa bosan dengan semuanya. Kok kenapa? Yang lain hidupnya pada bahagia. Kumpul sama keluarga. Bersenda gurau sama keluarga, sama anak. Sedang saya sudah usaha bangkrut, ditinggal sama anak. Istri juga meninggal. Terus setelah istri meninggal, anak meninggal, bagaimana nasib Anda? Apakah Anda masih bangkit lagi? Apakah Anda masih beriman? Ataukah sebaliknya? Atau gimana? Tidak. Saya udah putus harapan. Sudah tidak mau lagi berdoa. Buat apa berdoa nggak ada hasilnya? Waktu itu Allah tidak adil. Terus lanjutkan. Nah, waktu itu saya punya teman. Dan teman saya bilang sama saya, "Sudahlah, kamu jangan merenungi semua nasib kamu. Tidak, tinggalkan saja semuanya. Cari penghidupan yang baru. Cari kekayaan, cari kesenangan. Yang prosesnya nggak lama." Apa itu? Yang prosesnya nggak lama. Yaitu dengan cara Kasih tahu ya, saya ikut. jangan. Hanya saya aja yang mengalami ini. Oh gitu, saya nggak boleh ikut. Pengen juga lah. Cara singkat untuk mendapatkan uang kaya raya. Saya waktu datang ke sebuah gunung yang sangat angker. Ngapain? Karena terkenal itu ada Tempat pemujaan. pemujaan yang menjanjikan untuk hidup kaya, senang. Sehingga Anda lupa sama Allah sudah. Menyekutukan Allah.
Saya tidak ingat lagi sama Allah. Sudah nggak punya Tuhan lagi ya? Waktu itu yang ada di benak pikiran saya ingin bebas dari penderitaan. Saya ingin kaya. Saya ingin punya lagi istri yang lebih cantik untuk mengobati luka saya. Penderitaan ini. Tuhan tidak adil. Akhirnya saya... Siapa itu yang masuk? Siapa itu? Sembahan. Itu sembahan kamu? Iya. Madam kamu ini ya? Ngapain kamu? Ikut kamu terus. Ikut kamu terus itu. Iya. Itulah yang bikin saya menderita sampai sekarang ini. Aku muak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apain dia nyerang? Aslinya pakai mic itu clip on bagus, cuman kita kurang bagus suaranya HP ya. HP ribet juga sih kalau pas ada aksinya gini tanpa diduga. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil, diambil. Bahaya ini, Nisa. Aku menyesal. Siapa ini pemujaan kamu itu ya? Itu Tuhan saya. Oh itu Tuhan kamu. Anda yang dulu alim, taat ibadah, tidak pernah tinggalkan sholat malam. Anda puasa sunnah, rajin, zikir tiap malam. Ujung-ujungnya seperti ini. Gara-gara Anda nggak kuat diuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Bunuh saja makhluk ini, bunuh. Yang telah menjerumuskan saya. Itu yang menyerumuskan Anda apa Anda yang datang ke dia? Jadi iming-imingi, dijanjikan harta benda, tetapi saya sebelum mendapatkan semuanya, saya sudah mati, kena adab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu saja, bunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kamu iblis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Iblis lah, iblis. Kamu bersekutu dengan
Aku menyesal, menyesal. Mau ngapain kamu? Ya Allah, Siksa, ambil hikmahnya pemirsa ya. siksa saya terus. Jadikan budak kamu sama iblis ini. Kamu jadikan budak sama iblis. Belum kamu kasih saya harta. Kenapa kamu nak siksa saya terus? Pelaknat. Gunakan aja lah. Aku menyesal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak. Mas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hancurkan makhluk itu, hancurkan. Udah kuat. Apa? Cuma satu ini atau ada lagi yang itu iblis kamu? Kamu puja-puja, ha? Gimana? Nasib kamu, meninggal kamu gimana? Mati saya sangat tragis. Tragis gimana? Gara-gara ini menjemput saya. Oh, kamu dicekik sama dia? Iya, padahal belum ngasih kekayaan yang dia janjikan. Penipu, iblis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Siapa kamu? Sosok seperti apa kamu? Ya, pemujaannya. Iya. Saya. Teman dia. Kamu di mana? Kamu di mana? Tempat tinggal kamu di mana? Ya amalku. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini siapa ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas jegur, curah itu. Tolong jangan siksa saya. Tolong. Itu siapa itu? Itu siapa lagi itu? Itu siapa lagi itu? Iya. Itu masih sebangsain makhluk pelaknat ini yang saya puja, yang saya jadikan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Siapa itu? Itu siapa itu? Siapa? Laknat. Iblis. Awas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musnahkan. Sadurunge Allah natikno langit pitu, bumi pitu.
Allah nadikno lafat alif kang sumurup ana ing ragaku. Wujude lafat alif nurullah. Nipu ya? Janjikan kesenangan. Ayo tim keamanan, tim keamanan. Mana buktinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul dhalimina illa khasara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa kalian? Gara-gara tamu. Gara-gara dia apa kamu sendiri yang tak tahu diri? Dia sendiri. Kasihan setan iblis itu sudah divonis masuk neraka masih disalahkan. Dia menjanjikan. Ya kamu sendiri yang datang. Menjanjikan bahwa saya akan hidup senang. Kita biar debat mereka ya. Kamu yang minta. Tapi kenapa sebelum kau berikan kekayaan sudah Lucu saya juga. ambil? Padahal saya masih ingin hidup lama di dunia. Hah? Penipu, iblis. Sia-sia amalku, sia-sia amalku. Sudah mati mau dibunuh. Sudah mati dia. Apa yang dicekik itu dia apa itu? Rapati korenya masih disiksa ya, pemirsa ya. Ya inilah kehidupan gaib yang terkadang kita nggak tahu. Baru kita tahu kalau sudah kita mediatorkan semacam ini. Mana ladang dari amalku? Dulu saya pernah sholat mana? Kamu sudah syirik gitu, udah musyrik. Kamu sudah menyekutukan Allah. Saya pernah bersedekah mana? Hilang lenyaplah amal kamu. Katanya akan Kamu ikut sama iblis itu ke neraka itu. Mau dibawa ke neraka ya. Nasibnya seperti ini pemirsa. Kalau kita memuja, korinya aja disiksa kayak gini sama iblis, ya jadikan budak. Ini kenapa? Kenapa kamu siksa? Kenapa? Hah? Kenapa? Sudah kamu. Adegan lucu ya. Di film ini. Seharusnya jadi pengikutku. Ya kan sudah jadi pengikut kamu itu. Bohong. Bohongnya kenapa? Dia mau mendekatkan diri pada sang pencipta. Ya kan dia sudah mati, sudah nggak bisa. Sudah tertutup pintu tobatnya kan. Percuma dia mau kembali istighfar. Sudah ditutup pintu tobat sama Allah, sudah meninggal dia. Gak bisa. Sudah murtad, sudah jadi pengikut kamu, wahai jin iblis, setan laknatullah. Kenapa saya bilang Tuhan tidak adil? Kamu siapa? Kamu iblis juga. Kamu siapa? Dari mana asal kamu?
prajuritnya. Prajuritnya itu. Bukan. Kamu kenal sama ini? Ya, Kita lihat aja pemirsa ya, apa yang akan terjadi. Tak gali informasinya ya. Menyesal aku mengikutimu. Seperti apa orang yang memuja iblis yang murtad. Orang alim dulu. Ujian istidraj. Udah nggak kuat aku. Nggak kuat. Kenapa siksa aku terus? Itu belum siksaan Allah ya, masih disiksa iblis. Kenapa? Apa kata Anda tadi? Ya kenapa munafik? rajin beribadah, Ya, dulu. tapi banyak berbohong, Munafik ya. munafik. Kenapa kamu sebut-sebut Tuhanmu? Kenapa? Aku menyesal. Karena udah terjebak, tertipu dengan iming-imingmu. Katanya akak menjanjikan kesenangan, harta melimpah. Mana buktinya? Sebelum aku mendapatkan itu, aku sudah diambil sama kamu. Keamanan. Enggak mau coba kemana raganya. Jangan dibawa raganya Bawa itu korinya, jangan raganya. Percuma kalian bawa raganya. Awas, itu jurang loh itu. Ini jurang pemirsa. Awas jatuh itu jurang dalam itu Jurangnya dalam itu. Sudah ya? Ada. Yaudah kamu pulang. Gimana Pak nasib Anda Pak? Gimana Pak? Aduh. Gimana nasib? Tolong, selamatkan aku. Selamatkan. Enggak mau. Bisa menyelamatkan, nggak bisa. Jadi budak iblis itu. Musnahkan saja makhluk biadab ini. Kamu perhitungan sendiri sama dia, ya. Kamu sudah bersekutu sama dia, ya sudah. Kamu perhitungan sendiri sama dia. Udah kamu tunggu itu. Kamu akan disiksa sama iblis. Itu belum disiksa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya keluarkan kamu, saya mau tanya sesuatu sama kamu. Kalau ada dari bangsa kami manusia yang memuja ke iblis, ya, ke setan, apa benar itu sukmanya ditawan, sukmanya jadikan budak? Itu tahuannya. Kenapa? Itu tahuannya. Begitu ya. Ya. Sudah jelas pemirsa ya. Kembalikan saya. Iya, saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas, sudah pemirsa ya. Kita nggak menduga kalau akhir-akhirnya dia bekerja sama iblis. Kemurtadannya itu. Awalnya alimnya luar biasa. Dia pernah meninggalkan sholat malam, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia infak. Loman lah ya. Ketika Allah kangen sama dia, dikasih ujian. Istrinya, anaknya diambil sama Allah. Kan amanah anak istri itu. Diambil sama Allah, dia malah bukannya makin dekat sama Allah, tapi makin jauh. Nah inilah ujian ya. Kita memang mukmin, mukminah. Kita memang muslim, muslimah. Tapi gara-gara perbuatan kita, hati kita yang kotor, sering suudzon,
hasut, iri, dengki, sombong, dan maksiat-maksiat yang lain menjadikan sebab kita mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Begitu pedihnya azabnya. Itu saja Qarin sangat tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya. Belum di alam kubur, masih sebatas peninggalannya apa ketika dia wafat. Belum di alam kubur, belum lagi nanti di neraka. Ya Allah, alangkah pedihnya. Ya, awalnya Islam jadi murtad, seperti ini gambarannya. Jadi bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan. Orang yang murtad nanti keluar dari Islam, atau istilahnya bukan Islam gitulah. Kalau bukan Islam, ya paling enggak kurang lebih akhir hayatnya ya seperti itu. Ya, kan enggak mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Ada yang meminta, tolong Gus diungkap Qarinnya orang ateis. Tahukah ateis? Ateis itu adalah orang yang enggak percaya Tuhan, mentuhankan akalnya. Nah itu insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan kuak juga. Ya itu aja pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Ayolah kita jaga hati kita jaga iman kita, agar kita yang sudah syahadat, kita yang sudah Islam, jangan sampai keluar dari Islam, ya. Jangan sampai keluar dari Islam. Yang kita yakini, karena Islam ini adalah selamat. Hanya Islam, menurut agama Islam, hanya Islam yang selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika menurut Anda bermanfaat, bagikan video ini. Ya, 1 peluru bisa menembus hanya 1 kepala. Tapi 1 kata, 1 kalimat bisa menembus jutaan kepala. Saya Idris Almarbabi, mohon maaf. Support terus video ini. Hasil dari video ini untuk pembangunan pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.